di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan pertemuan kedua tentang metode penelitian. Kefokuskan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana materi tentang metode tentang penelitian di dalam pendidikan atau jenis penelitian pendidikan. Nah, di sini pada hari ini saya akan fokuskan, mungkin kemarin sudah saya singgung sedikit, bagaimana perbedaan metode penelitian di dalam pendidikan. Jadi di sini nanti kita akan melihat apa saja sih jenis-jenis metode penelitian atau yang digunakan dalam penelitian, yang membedakan kenapa saat ini kalian mengambil penelitian kualitatif dan besok akan ada penelitian kuantitatif. Sebenarnya perbedaannya di mana? Oke, kita melihat di sini. Pada dasarnya sebenarnya penelitian di dalam pendidikan itu sendiri dikategorikan menjadi 4 bidang. Yang pertama, kalian nanti akan mengenal dengan penelitian eksperimental atau eksperimen. Yang kedua adalah ex post facto. Yang ketiga adalah tentang penelitian deskriptif. Yang terakhir adalah tentang penelitian historis. Oke, kemarin sudah kita singgung ya terkait 4 hal ini, cuma mungkin secara detailnya seperti apa akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama kita melihat eksperimental atau eksperimen. Penyelidikan ilmiah menuntut peneliti memanipulasi variabel bebas dan variabel terikat. Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu dengan istilah variabel. Jadi kemarin sempat disinggung apa sih variabel itu sendiri. Jadi kita lihat, misalnya kita ada sebuah judul. Kalian kemarin saya minta untuk mencari satu tema gitu ya, satu judul. Bagaimana peran guru terhadap siswa peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, misalnya gitu. Nah, variabel-variabel itu, misalnya peran guru itu dikatakan sebagai satu variabel. Kan kita melihat bagaimana perannya seorang guru terhadap untuk memotivasi siswa. Nah, motivasi siswa sendiri itu juga merupakan satu variabel tersendiri. Nah, nanti ada bahasan sendiri ya tentang ini. Nah, eksperimental ini adalah di mana peneliti itu memanipulasi variabel bebas dan juga variabel yang terikat. Oke, biasanya ini kita kenal nanti di penelitian kuantitatif. Oke, tujuannya adalah untuk menetapkan yang mungkin terjadi, sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi di sini makanya sudah ada penentuan hipotesis awal. Jadi ketika kita ingin melakukan kegiatan eksperimen, kita adalah memanipulasi sesuatu. Jadi kita ingin melakukan sesuatu yang kita sudah tahu, misalnya nanti kalau cairan ini saya gabung dengan ini nanti akan menjadi seperti apa. Itu makanya kita sudah punya hipotesis awal. Namun, nanti di dalam suatu penelitian bisa saja itu nanti tidak berlaku demikian. Makanya dilakukan uji coba, dilakukan kegiatan eksperimen, dilakukan kegiatan penelitian kembali untuk menguji coba atau untuk meng-cross-check kembali hasil hipotesis yang sudah kita tentukan di awal. Baik. Yang kedua adalah penelitian ex post facto. Konsepnya hampir sama sebenarnya dengan yang penelitian di eksperimen tadi. Ya, di sini peneliti tidak dapat secara langsung memanipulasi variabel bebas. Karena apa? Ini sebenarnya kalau ex post facto ini adalah sesuatu yang sudah lampau atau sudah terjadi lama atau sudah terjadi secara berulang-ulang. Nah, peneliti ingin melakukan penelitian terkait sesuatu yang sudah terjadi berulang tadi itu. Makanya di sini peneliti tidak bisa melakukan manipulasi kepada variabel bebas karena variabelnya sudah ditentukan. Nah, di sini juga perlu adanya penentuan hipotesis awal sama dengan di penelitian eksperimen. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif, atau mungkin nanti yang sering kita bahas untuk di semester ini adalah penelitian ini ya, tentang deskriptif, atau lebih condong ke penelitian kualitatif.
ini melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada saat ini. Jadi penelitian ini berguna untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, belum tentu hasil penelitian yang kita lakukan saat ini nanti hasilnya akan sama dalam 2 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan, dengan subjek yang sama, dengan orang yang sama, atau dengan populasi dan sampel yang sama. Itu nanti belum tentu hasilnya akan sama juga. Makanya deskriptif ini hanya berlaku ketika saat ini juga, atau melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada saat ini. Fokus penelitian pada penelitian deskriptif ini adalah berkenaan langsung dengan kondisi atau hubungan yang ada. Pengamatan proses yang sedang berlangsung, melihat pengaruh yang sedang berlangsung saat ini. Oke, dalam metode deskriptif ini ada beberapa contoh yang bisa kalian pakai nanti. Yang pertama, bisa membahas tentang studi kasus. Jadi misalnya ingin melihat kasus yang terjadi di desa X saat ini, atau bagaimana sih studi kasus penanganan corona di daerah Madeka, misalnya kayak gitu. Jadi studi kasus yang benar-benar hanya terjadi di suatu wilayah. Yang kedua adalah survei. Yang ketiga, studi perkembangan. Yang keempat, studi tindak lanjut. Yang kelima, analisis dokumenter. Jadi menganalisis dokumen yang ada. Oke. Yang selanjutnya, studi kecenderungan dan juga studi korelasi atau mencari hubungan. Nah, ini salah satu contoh tentang penelitian deskriptif. Jadi mendeskripsikan apa yang terjadi di saat ini. Nah, ini historis, penelitian historis yang sudah disebutkan bahwa prosedur pengamatan para ahli sejarah dalam upaya untuk menguji kebenaran. Jadi kalian ini di sini tujuannya adalah menceritakan yang terjadi di masa lalu. Nah, pada penelitian ini adalah kalian ingin menceritakan kembali atau menguak kembali sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau yang mempunyai nilai-nilai sejarah dengan meng-cross-check atau menguji kebenaran pengamatan oleh orang lain. Nah, yang saya sampaikan kemarin bahwa ini harus benar-benar mencari misalnya seperti juru kuncinya atau kalian menjadi sumber yang benar-benar valid. Nah, di dalam penelitian historis ini dia akan fokuskan pada hal tersebut. Baik, sekarang ini sama-sama dengan slide saya yang sebelumnya bahwa bagaimana sebenarnya letak antara perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Kalau saya sampaikan kemarin bahwa kuantitatif itu ada sesuatu yang bisa diukur. Tinggi badan bisa kita ukur. Jadi kita lihat secara kita menggunakan angka. Berat badan kita juga bisa diukur dengan berat badan. Dengan menggunakan timbangan gitu ya, kita bisa dengan angkanya itu pasti, sesuatu yang pasti. Nah, kalau kualitatif ini lebih pada bagaimana pendeskripsiannya, apa yang terjadi saat ini dideskripsikan. Oke, kita lihat di sini. Misalnya kuantitatif, pendekatan melalui berpikir deduktif untuk menurunkan suatu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari seorang peneliti. Kemudian baru melakukan suatu pengujian di lapangan. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan penelitian di lapangan, seorang peneliti itu sudah mempunyai hipotesis terlebih dahulu. Nah, perbedaannya kalau di kuantitatif seperti itu. Jadi kalian sudah mengira-ira nanti itu hasilnya apa. Oke, jadi kalau saya dikatakan kuantitatif ini adalah peneliti yang sok tahu. Jadi kenapa dikatakan sok tahu? Karena mereka sebelum melakukan penelitian dia sudah bisa menebak nanti kira-kira hasil yang saya dapat atau hipotesis istilahnya seperti itu nanti akan seperti ini, ya gitu. Nah ini ya, peneliti kuantitatif merasa mengetahui apa yang tidak diketahuinya, sehingga desain yang dikembangkan selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori. Oke, ini berbeda dengan penelitian di kualitatif. Perbedaannya, kalau di kualitatif, perhatian ditujukan pada pembentukan teori substantif dari konsep berdasarkan pada data empiris. Jadi kalau kualitatif di sini adalah kalian menyimpulkan, jadi bisa membuat suatu konsep baru. Jadi ketika kalian sudah melakukan penelitian dahulu, baru kalian mengambil data itu, baru kalian bisa menyimpulkan dan bisa membuat suatu konsep. Nah, itu yang dibedakan di kualitatif.
Peneliti kualitatif tidak tahu mengenai apa yang tidak diketahuinya, tidak tahu tentang apa yang tidak diketahuinya, sehingga di kualitatif ini perlu adanya penelitian, sehingga perlu untuk mencari tahu, gitu. Sehingga desain yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan di lapangan. Oke, kita kaitkan dengan slide sebelumnya bahwa di dalam penelitian deskriptif ini atau kualitatif ini adalah penelitian yang sedang terjadi pada saat ini. Hasilnya nanti akan berbeda ketika penelitian atau diuji cobakan lagi di waktu yang lain, meskipun dengan subjek yang sama atau dengan sampel yang sama. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita melihat pada karakteristik kuantitatif dan kualitatif. Kalau dari aspek fokus penelitian, kuantitatif ini adalah melihat pada kuantitasnya atau berapa banyak, atau kita melihat nanti bisa diwujudkan dalam bentuk angka, seberapa besar, seberapa prosentasenya, itu benar-benar diwujudkan dalam bentuk angka. Nah, kalau kualitatif ini lebih pada kualitasnya atau hakikat dan esensinya. Jadi hasil penelitian tadi itu, hakikatnya apa yang kita dapat dari penelitian itu, konsep apa yang kita dapat. Kalau dari akar filsafat, kuantitatif lebih positivisme atau empirisme logis. Kalau kualitatif fenomenologi atau interaksi simbolik, jadi melihat fenomena yang ada. Oke, ini contoh-contohnya fase terkait tujuan, desain, dan latar, tidak akrab buatan. Oke, bisa kalian baca sendiri di sini ya. Nah, ini yang bisa ditambah lagi. Sampel di dalam kuantitatif itu bisa sampelnya besar, acak, dan representatif. Jadi, enaknya kalau kalian di penelitian kuantitatif, kalian itu bisa melakukan penelitian dalam jumlah skala besar. Jadi, sampel yang digunakan itu dalam skala yang besar. Jadi, kalian ingin meneliti di dalam satu kabupaten. Ya kan, kalau kita melakukan penelitian langsung kan seakan itu nggak mungkin, masa orang satu kabupaten kita wawancarai kan gitu kan. Nah, tapi kalau di kuantitatif ini bisa, karena kita bisa menggunakan sampel yang nanti bisa representatif atau mewakili dari populasi yang ada. Populasinya misalnya satu kabupaten, nah sampelnya boleh aja nanti hanya beberapa dari kecamatan di dalam kabupaten itu sendiri. Nah, itu bisa, karena apa, kita tidak memerlukan mungkin tidak memerlukan wawancara langsung secara mendalam. Jadi kita hanya bisa menyebarkan angket, terus kita ambil datanya gitu aja sudah bisa. Itu yang di kuantitatif, karena dia nanti menghasilkan bentuk angka. Kalau di kualitatif, itu sampelnya kecil, tidak acak dan teoritis. Jadi sampel yang digunakan tuh benar-benar harus yang terpilih. Jadi misalnya kalian ingin melakukan penelitian, itu harus sampelnya atau subjeknya itu harus tepat, tidak boleh asal ngacak. Beda kalau di kuantitatif boleh diacak, jadi dengan random sampling, kita menggunakan sampel, teknik-teknik pengambilan sampel itu bisa. Tapi kalau di kualitatif itu tidak bisa, jadi sampel yang digunakan itu sudah harus benar-benar yang valid atau benar-benar yang bisa merepresentasikan dari tujuan penelitian kita. Baik. Pengumpulan data di kuantitatif itu bukan manusia, atau dia menggunakan skala, tes, survei, kuesioner, komputer. Terus nanti kita olah menjadi data statistik, itu di kuantitatif. Oke, kalau misalnya sekarang saat ini kalian mendapatkan statistika ya, nah itu merupakan pengumpulan data yang digunakan nanti untuk kuantitatif. Nah, beda kalau kualitatif, peneliti sebagai instrumen inti. Jadi peneliti harus benar-benar terjun ke lapangan, peneliti harus melakukan interview sendiri, harus melakukan observasi sendiri untuk mencari data di lapangan tadi. Nah, kalau di kuantitatif tadi, itu kalian misalnya penyebaran angket secara online, itu sudah bisa, itu sudah melakukan penelitian. Jadi kita sebar angket online, mengisi Google Form, atau kita menggunakan orang lain untuk menyebarkan angket, itu bisa. Beda ya, kalau kualitatif harus benar-benar wawancara secara mendalam di orang itu sendiri. Oke. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif lagi, ini makanya hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Oke, kalau kuantitatif, karena saya katakan dari peneliti yang tahu atau sebelumnya dia sudah membuat hipotesis sebelum melakukan penelitian. Jadi membuat dugaan sementara sebelum melakukan penelitian atau uji coba di lapangan. Di sini menekankan hipotesis jadi yang dirumuskan sebelumnya. Jadi
penelitian yang dilakukan di lapangan itu nanti harus benar-benar disinkronkan pada hipotesis yang sudah dibuat. Nah, benar nggak nanti hipotesis ini terjawab atau justru malah tertolak, misalnya gitu. Nah, tapi kalau di kualitatif, menekankan hipotesis yang berkembang dalam pelaksanaan penelitian. Jadi, karena memang tidak ada hipotesis di awal, tidak ada dugaan di awal, sehingga apa yang ada di lapangan nanti yang akan disimpulkan menjadi suatu hasil kesimpulan. Oke, lalu kalau yang di kuantitatif, menekankan definisi operasional yang dirumuskan sebelumnya. Oke, menekankan definisi operasional yang dirumuskan sebelumnya. Oke, definisi operasional, misalnya kita menggunakan sebenarnya teori-teori apa, teori-teori pendukung apa yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, itu harus benar-benar sesuai dengan teori yang digunakan. Misalnya kita menggunakan angka dengan teorinya X. Nah, nanti di lapangan, instrumen yang kalian gunakan, teori yang kalian gunakan, kalian cross check. Jadi ketika di lapangan teorinya X ini yang benar-benar kalian uji cobakan. Nah, kalau di kualitatif bisa terjadi bahwa menekankan definisi dalam konteks atau perkembangan di penelitian. Jadi ketika melakukan penelitian bisa jadi ada unsur baru atau ada teori baru yang bisa masuk ketika kalian misalnya melakukan wawancara di lapangan. Nah, ini berbeda. Jadi dia bersifatnya dia dinamis, dia dapat berkembang terus ketika di penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kalau di kuantitatif, data diubah menjadi skor numerik. Oke, nanti ketika statistik kalian pasti diajari tentang ini. Data diubah menjadi skor numerik. Jadi nanti berubah data skor ya. Nah, kalau di kualitatif ini menekankan pada deskripsi naratif. Jadi nanti kesimpulannya kalau di kualitatif itu dideskripsikan. Hasil apa, wawancara di lapangan, semuanya dideskripsikan di sini. Jadi semuanya dideskripsikan di hasil penelitian dan pembahasan nantinya. Oke, beda kalau di kuantitatif kalian hanya menampilkan hasil apa tadi, misalnya di SPSS tadi kalian tampilkan aja dan membaca data. Nah, kalau kualitatif kalian mendeskripsikan semua yang kalian dapat di lapangan, dideskripsikan di dalam hasil atau laporan penelitian kalian itu. Oke, saya kayak gitu. Selanjutnya, kalau di kuantitatif menekankan teknik acak untuk mendapatkan sampel. Oke, yang tadi ya, gimana untuk dapat sampel itu tadi bisa dilakukan dengan acak. Yang penting masih di dalam satu populasi. Jadi misalnya kita melihat satu lingkaran bulat gitu ya, di tengahnya ada lingkaran bulat kecil lagi. Lingkaran yang besar itu adalah populasinya. Nah, lingkaran kecil di dalamnya itu adalah disebut dengan sampel. Nah, sampel itu adalah bisa kita ambil dari yang penting dia tidak keluar dari lingkaran populasi itu sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di kualitatif dia menekankan informan yang benar-benar expert untuk mendapatkan sampel yang purposif. Jadi benar-benar informannya itu sudah terpilih atau benar-benar bisa mewakili sesuai dengan rumusan yang kalian ajukan untuk penelitian kalian itu sendiri. Oke, misalnya seperti itu, guys. Ini hampir sama dengan tadi. Oke, kalau dalam paradigma penelitian, kalau di kuantitatif itu menekankan pada metode pengukuran yang diukur secara statistik. Instrumen penelitian itu dapat dilakukan secara berulang. Jadi misalnya instrumennya sudah digunakan oleh satu orang, misalnya digunakan oleh Naura, nanti digunakan lagi oleh Lia, itu boleh. Jadi instrumen ini dapat dilakukan secara berulang dengan sampel yang berbeda. Bisa jadi hasilnya pun nanti juga akan berbeda, misalnya kayak gitu, walaupun instrumennya pun sama. Nah, selanjutnya adalah kebenaran adalah ciri pasti dan tidak beragam. Oke, jadi kalau sudah hasil data yang keluar itu sudah fix lah, ini hasilnya seperti ini. Kita tinggal baca data aja kalau di kuantitatif. Nanti kalau kalian sudah dapat SPSS ya, kalian sudah dapat statistik, sudah dapat hasilnya, yaitu sudah hasil penelitian yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa, nggak ada pendeskripsian atau tidak ada sesuai dengan perkembangan atau perubahan, itu nggak ada. Nah, kalau di kualitatif itu lebih mempelajari situasi dalam dunia sehari-hari dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Makanya ketepatan dalam memilih subjek. Oke, bedanya gini ya. Kalau kuantitatif itu namanya sampel. Kalau di kualitatif itu adalah kita gunakan istilah subjek.
Jadi orang yang misalnya orang yang akan dilakukan penelitian itu namanya subjek di kualitatif. Nah, subjek yang ditentukan tuh harus yang benar-benar mewakili atau bukan hanya asal-asalan. Misalnya kita ingin mencari wawancara ya benar-benar yang bisa mewakili apa yang akan kalian tanyakan di penelitian kalian. Oke, di kualitatif tidak ada aturan baku atau aturan tidak baku, dapat disesuaikan dengan kondisi terkini. Jadi misalnya instrumen berubah itu sangat wajar. Jadi misalkan sudah pakai instrumen sebelumnya, tapi kita perbarui lagi dengan kondisi saat ini itu malah justru yang paling tepat. Jadi tidak menggunakan instrumen yang sama di dalam penelitian kualitatif. Oke, instrumen penelitian mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan itu tadi ya. Kebenaran itu beragam dan kebenaran yang diberikan penafsiran akan lebih bermakna. Jadi dari hasil wawancara dikaitkan dengan teori yang ada itu nanti akan menyimpulkan atau mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih representatif lagi. Oke, kalau kita berbicara masalah penelitian, ini yang kita bisa membedakan ini sebenarnya penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Di penelitian kuantitatif, masalah penelitian itu menekankan pada pertanyaan what do is are. Oke. Oke. Kalau kualitatif itu menanyakan jadi lebih dalam how dan why. Kenapa? Jadi itu kan menuntut ada pertanyaan lagi atau menuntut ada jawaban lagi yang lebih dalam. Dia menuntut nanti untuk bertanya lagi. Tapi dari kuantitatif sudah selesai. Kalau ingin tahu apa, kenapa, itu sudah ketika sudah mendapatkan jawaban itu dari misalnya dari responden, sudah kita berhenti di situ. Tapi kalau di kualitatif tidak. Ketika kita bertanya, itu akan ada pertanyaan lanjutan sampai benar-benar mendalam. Oke. Misalnya kalau di kuantitatif, contohnya prevalensi merokok pada pria 70%. Pada wanita 30%. Oke. Itu kan sudah suatu yang pasti ya. Misalnya itu dari hasil penelitian mendapatkan hasil seperti ini. Ini bisa untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah prediktor kebiasaan merokok? Yang kedua, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan penghasilan? Jawabannya kan hanya ya dan tidak. Atau kalau apakah prediktor kebiasaan merokok, misalnya jawabnya itu adalah kebutuhan ekonomi, misalnya kayak gitu. Atau ya itulah kalian yang suka merokok mungkin ya itu ada jawabannya, kenapa sih kalian kok suka merokok, itu kenapa alasanmu. Nah itu bisa itu sebagian besar nanti menjawab apa itu sudah bisa ditafsirkan. Tapi kalau di kualitatif itu mungkin bisa menjawab pertanyaan seperti ini, bagaimana kebiasaan orang yang merokok. Kan bagaimana itu berarti kan harus dengan deskripsinya bisa bermacam-macam. Bagaimana kebiasaan orang yang merokok itu? Oh, ternyata kebiasaan merokok itu adalah karena dipicu oleh ini. Nah, itu kan suatu deskripsi yang harus dijawab dengan lebih detail lagi. Yang kedua, misalnya, mengapa prevalensi merokok pada pria lebih besar daripada wanita? Misalnya kayak gitu. Mengapa? Karena pertanyaan mengapa berarti kan harus ada berbagai alasan di situ. Tidak bisa dijawab dengan satu alasan aja. Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang ditekankan pada pertanyaan masalah. Masalah penelitian kuantitatif selanjutnya adalah masalah yang diteliti itu sudah jelas. Tidak memerlukan jawaban yang kompleks dari responden. Jadi saya katakan tadi cukup menjawab iya dan tidak, cukup sering dan tidak, cukup setuju dan tidak setuju. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau di kualitatif, masalah yang diteliti itu belum jelas, sehingga memerlukan jawaban yang kompleks dari responden. Jadi nanti ketika, boleh nggak nanti ada rumusan baru ketika sudah melakukan penelitian, itu boleh. Jadi hasil yang didapat di lapangan itu nanti bisa menjadi suatu kajian yang baru, itu boleh. Oke, kalau berdasarkan pada tingkat pengetahuan, kuantitatif, pengetahuan yang didapat itu bersifat terukur. Karena tadi jelas kita menggunakan misalnya statistik tadi jelas terukur dengan penghitungan angka yang pasti. Nah, kalau di kualitatif, pengetahuan yang didapatkan lebih mendalam, kualitatif menyeluruh terinci karena data dikumpulkan melalui hasil penyelaman peneliti ke dalam dunia responden. Jadi, kalau ingin mendapat sesuatu yang benar-benar terukur, kalian harus mencari
apa tadi, subjeknya itu yang benar-benar bisa merepresentasikan tadi ya, benar-benar bisa mewakili apa yang kalian cari. Dan semakin bagus tadi yang kalian subjeknya yang kalian dapat, juga akan semakin bagus juga hasil yang kalian dapat. Oke, selanjutnya di kuantitatif, pengetahuan yang didapatkan tidak mampu menjelaskan dengan baik atau situasi masalah yang kompleks. Oke, karena dia hanya terbatas pada misalnya hanya mencari rumusan ini ya sudah terjadi kalau sudah dapat data ini jawabannya ya sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Tapi kalau di kualitatif, pengetahuan yang didapatkan mampu menjelaskan dengan baik situasi atau masalah yang kompleks sekalipun. Sehingga misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau kalian mendapatkan fakta-fakta lain di luar pertanyaan yang kalian berikan, itu akan menjadi bumbu-bumbu atau menjadi tambahan di dalam penarikan kesimpulan di dalam penelitian kalian. Oke, misalnya seperti itu. Contoh, misalnya di kuantitatif, contoh penelitian tentang AIDS di Indonesia. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya AIDS di Indonesia, misalnya kayak gitu. Faktor apa saja, berarti nanti sudah terjawab dengan pasti faktornya A, B, C, D. Nah, kalau di kualitatif itu beda lagi. Mengapa para PSK enggan menggunakan kondom lalu disediakan secara gratis? Oke, mungkin sorry ya, ini agak mungkin contohnya agak nakal ya. Mengapa para PSK tidak menggunakan ini? Berarti kan mengapa itu berarti kan jawaban dari subjek-subjek itu tadi itu dapat beragam, berbeda-beda hasilnya nanti. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tingkat pengetahuan nanti dia akan lebih merespons secara mendalam. Oke, ini yang terakhir dari pengumpulan data. Kalau kuantitatif, mengumpulkan data dari sejumlah sampel lalu menggunakan temuan dalam sampel tersebut untuk menyimpulkan tentang populasi. Kalau kualitatif, jumlah sampel tidak banyak, yang penting kaya akan informasi. Nah, kuantitatif semakin banyak sampelnya, maka kesimpulan yang didapat nanti akan semakin bagus. Tapi kalau di kualitatif, tidak perlu banyak sampel. Cukup 1, 2, atau 3 orang pun itu bisa. Asalkan itu benar-benar sumber yang valid, sehingga informasinya benar-benar didapatkan gitu ya. Oke. Nah, ini ke metode pengumpulan datanya. Kalau kuantitatif itu bisa menggunakan kuesioner atau angket. Kalian pernah ya mendapatkan kuesioner atau angket ya, yang diberikan kepada responden untuk diisi. Pengukurannya pun menggunakan alat ukur untuk mendapat jawaban dari responden. Atau salah satunya adalah menggunakan SPSS itu tadi. Kalau kualitatif, pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka. Jadi kalian mencari mengumpulkan banyak pustaka dulu, melakukan wawancara secara mendalam, dan diskusi kelompok untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, di situ perbedaannya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kuantitatif itu dengan kuesioner, dengan angket, jadi hasilnya tuh hanya langsung sesuatu yang pasti ya dan tidak, dan bisa direpresentasikan dengan angka. Kalau kualitatif itu tidak, pengumpulan datanya dengan mendalam, jadi harus benar-benar wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi atau menjawab rumusan masalah tadi. Oke, saya kira cukup seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung chat dengan saya atau melalui email atau juga melalui grup WA. Silahkan dipertanyakan. Minggu depan saya juga akan bahas kembali. Nanti di samping ini saya akan berikan juga tentang contoh-contoh trial tentang perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif yang saya berikan langsung nanti di grup WA. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.